إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Nurullah itu Muhammad. Makanya syahadatnya orang di alam arwah, asyhadu anna Muhammadan nurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu bentuk ujian fitnah yang menimpa umat sekarang ini adalah dengan munculnya dai-dai atau ustadz-ustadz yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana dai-dai tersebut zaman rahmatullah sangat ditokohkan, dihormati, dimuliakan, bahkan disanjung-sanjung oleh orang-orang yang terpesona dengan dakwah-dakwanya. Apakah mungkin dakwanya penuh dengan retorika, penuh dengan kelembutan, penuh dengan candaan, tawaan, sehingga kaum muslimin tidak lagi melihat substansi dakwah yang disampaikan. Sudah tidak lagi memperhatikan apakah dakwah yang dia sampaikan benar-benar bersumberkan dari Quran dan Sunnah Nabi SAW, ataukah kalau sudah bersumberkan dari Quran dan Sunnah, maka pemahamannya sudah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, yaitu pemahamannya Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW memahami konteks ayat Al-Quran Al-Karim maupun Sunnah Nabi SAW, atau sudah sesuai dengan sunnah para sahabat ridwanullah jami'an, khususnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Maka tentunya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal seperti ini sangat penting dan urgen. Sehingga zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya agama Islam itu bukan agama dongeng, bukan agama cerita, bukan agama bualan, bukan agama karangan, tapi benar-benar kita beragama bersumberkan dari Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Sehingga zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kekeliruan sebagian da'i, kesalahan sebagian ustadz, penyimpangan sebagian manusia yang berdakwah, maka ini sangat penting zaman rahmatullah. Karena jangan sampai kita kemudian salah kaprah dalam beragama, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka konsekuensi kita dalam beragama zaman rahmatullah adalah bahwasanya kita tidak dikatakan beragama dengan beragama Islam kecuali agama yang kita bangun di atas pondasi Quran dan Sunnah Nabi SAW, dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka manusia itu tidak diperintah beribadah kepada Allah kecuali mereka mengikhlaskan agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, yang merupakan pondasi dalam beragama kepada Allah adalah agama tersebut dibangun di atas mutaba'ah, mengikuti teladan kita, mengikuti suri teladan kita, yaitu Nabi kita alaihissalatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi alaihissalatu wassalam ada teladan yang baik dalam beragama kepada Allah, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah. Maka contoh yang terbaik, teladan yang terbaik yang kita harus wajib ikuti apabila kita ingin selamat di dunia dan di akhirat adalah tiada lain dan bukan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kekeliruan, kesalahan, bahkan kesesatan akidah, ibadah, muamalah, dai-dai yang menyimpang, dai-dai yang tenar, dai-dai yang dikagumi, ini memang tidak akan habis zaman rahmatullah. Ada saja yang perlu kita luruskan, yang perlu kita jelaskan kesesatan mereka, penyimpangan mereka berkaitan dengan akidah khususnya. Karena hati-hati zaman rahmatullah, kalau kita berakidah tidak sesuai dengan akidah yang dibawa oleh Nabi SAW dalam perkara tauhid, dalam perkara al-ghaibiyah, maka tentunya semua amalan yang kita lakukan akan menyimpang zaman rahmatullah. Ini sebuah kaidah yang sangat penting. Sehingga kalau kita melihat Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, maka prioritas utama dakwah beliau adalah tauhid, adalah akidah, perkara akidah. Adapun perkara ibadah-ibadah yang lainnya itu nanti menyusul kemudian. Karena Nabi SAW dari titah Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbaiki akidah kaum muslimin pada saat itu, untuk memperbaiki akidah umat. Karena betapa banyak akidah-akidah yang menyimpang, meyakini bahwasanya Tuhan itu tidak satu, meyakini bahwasanya ada zat yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para ulama mengatakan, lihatlah bagaimana urgensi akidah, menyampaikan akidah yang benar. Ini sangat perlu ditekankan oleh para da'i-da'i, dan tidak ada yang sangat memperhatikan dan menekankan dakwah tauhid, dakwah akidah, kecuali mereka yang berjalan di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, yang kita kenal dengan salafiyun, atau yang dilabeli dengan wahabi. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada poin da'i yang bermasalah ini.
maka tentunya kita akan banyak melihat penyimpangan-penyimpangannya, apakah yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan muamalah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita sudah paham bahwasanya dai ini menyimpang, maka sebenarnya cukup bagi kita untuk tidak mengikutinya. Namun yang kita khawatirkan kemudian, yang kita sesalkan kemudian adalah banyaknya orang tertipu dengan sida ini. Banyaknya orang yang mengambil ilmu dai dari sida ini. Banyaknya orang yang berakidah seperti apa yang disampaikan dai ini. Sehingga menyampaikan jamaah rahmatullah kesalahan sida ini, penyimpangan sida ini, maka wajib bagi orang yang mengetahuinya. Yuballigh syahid al-minkum al-ghaib. Ketika Nabi SAW menyampaikan nasihat berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW menekankan agar orang yang hadir sekarang ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Artinya apa jamaah rahmatullah? Menyampaikan ilmu itu wajib, menyampaikan hak itu wajib, dan menyampaikan kesesatan itu wajib. Kita menyampaikan kesesatan, menyampaikan kepada umat ini kebatilan yang harus dijauhi. Maka ini adalah merupakan perkara kewajiban bagi kita semuanya yang mengetahui perkara tersebut. Maka jamaah rahmatullah, ada sebuah potongan video kurang lebih 5 menitan yang kita akan lihat dari si fulan ini, yang sebenarnya saya sudah banyak menjelaskan kekeliruannya, kesalahannya dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang saya tekankan jamaah rahmatullah adalah jangan sampai banyaknya orang tertipu dengan sida ini, sehingga wajib bagi orang yang mengetahui, orang yang memahami akidah, ibadah yang bersumberkan dari Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, untuk menjelaskan kepada kaum muslimin mana ajaran yang benar yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebelum lebih jauh jamaah rahmatullah kita membahas apa yang dia sampaikan, maka terlebih dahulu kita menyimak videonya. Silakan disimak jamaah rahmatullah. Nur Muhammad ya. Allah itu menyebut dirinya Nur. Nurullah itu Muhammad. Makanya syahadatnya orang di alam arwah, asyhadu anna Muhammadan nurullah. Syahadat kita di alam ini, asyhadu anna Muhammadan rasul. Tapi lafaz itu sampai karena itu pernah ada dalam memori ruh. Syahadat di alam itu juga ada kelompok yang lebih spesial. Mereka syahadatnya bertambah, asyhadu anna Muhammadan habibullah. Itu nur semua. Itu syahadat sana. Ya, syahadat di sana itu. Kalau sudah tahu syahadat ini, insya Allah pulangnya aman untuk sementara. Tapi belum bisa pulang kepada Allah secara mutlak, baru pulang ke nur. Ya, Allah itu nur ala nur. Berarti ada hijab ala di situ. Ala, hijabnya 70.000 cahaya, 70.000 kegelapan. Disebutkan dalam kitab Jami' Usul Awliya Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad Al-Muskhanawi An-Naqsyabandi Al-Qadri Al-Shazili, ahli hadis, di akhir kitab yang mengatakan Allah itu menghijab dirinya dengan 70.000 cahaya dan 70.000 kegelapan. Jadi hati-hati, jangan-jangan nur itu disimpan dalam kegelapan. Jangan-jangan ada orang yang gelap tapi dia bergaya cahaya. Tapi jika dia bisa bercahaya, dalamnya bercahaya, itulah nurun ala nur. Nur itulah yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya langit dan bumi. Langit dan bumi ini cahayanya dari Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Hai Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Allah sama aja lagi ngomong, hai makhluk langit, hai makhluk bumi. Makhluk langit sujud kepada Adam, makhluk bumi menjadi keturunan Adam. Maka kalam Allah ini kepada Nabi Adam itu sama dengan kalam kepada penduduk langit dan bumi. Karena penduduk langit sujud kepada Adam. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Hadis Imam Hakim, hadis sahih. Kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Itulah nur. Nur Muhammad sallallahu alaihi. Berarti sang Muhammad sudah ada nurnya sebelum tubuh Adam. Maka Nabi ditanya, mata wajabat lakan nubuwah. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya juga sahih. Kapan engkau ditetapkan jadi Nabi? Bukan umur 25, bukan umur 40. Itu pelajaran yang keliru. Tapi masih ada di buku-buku sekolah.
kita sudah tegur lama, tapi nggak ada yang hiraukan. Kita sampaikan di majelis maulid ini dan di majelis pengajian ini. Ya, maulid malam tadi saya sampaikan. Pengajian pagi ini pun saya sampaikan. Nabi mengatakan, aku jadi nabi. Adam masih ma'in watin, masih air dan tanah, masih belum dicipta. Aku sudah ada. Jadi nabi, Adam belum dicipta. Berarti nabi pertama siapa? Secara ilmu hakikat, setelah ilmu syariat, nabi yang pertama diutus, nabi Itulah tadi zaman dalam di surga. Nabi yang pertama diutus di bumi. Yang durasinya sangat lumayan panjang. Sengaja saya tidak potong karena fansnya mengatakan kenapa videonya sering dipotong-potong. Maka tadi kita tidak potong, kita lihat secara utuh, secara total, supaya kita bisa menilai dengan seksama. Tentunya dinilai di atas pondasi ilmu yang tidak terlepas daripada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jujur jawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah bukan merupakan sifat al-kibriya, kesombongan, bahwasanya dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh si fulan ini semuanya salah dan keliru. Maka silakan dikritik ana kalau memang ana keliru dan salah. Tidak ada masalah jamaah rahmatullah. Jadi pembahasan ilmiah, pembahasan yang berkaitan dengan agama kita adalah bersumberkan pendalilan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi kalau si fulan keliru dan salah, dan kemudian mereka menasabkan apa yang mereka sampaikan ini adalah merupakan dari ajaran Islam, maka kita kritik dengan keras, dengan kritikan tentunya berdasarkan dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi apa yang disampaikan oleh si fulan ini, zaman rahmatullah, kalau kita menimbangnya dan melihatnya, yang dia sampaikan, maka dari awal sampai akhir semuanya keliru dan salah. Ya kalau kita bisa katakan ini hanya karangan dari dia sendiri, atau dia mengambil istinbat pendalilannya ini dari buku-buku yang bermasalah, tentunya dari buku-buku sufi yang ditahdzir dan diperingatkan oleh para ulama. Dan tentunya jamaah Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita jelaskan, dan saya sudah buat videonya tentang hampir semua orang-orang yang menyimpang di dalam agama ini, maka muaranya tidak lepas dari dua. Yang pertama jamaah Allah adalah mereka membangun akidah dan ibadah yang mereka jalankan, yang mereka lakukan di atas dalil yang lemah, atau di atas dalil maudhu' yang palsu, atau maktsub yang dusta, yang tidak ada sumber pendalilan yang sahih dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quranul Karim maupun sunnah Nabi SAW dalil yang sahih, namun itu sifatnya umum dan tidak secara spesifikasi, ya, tidak secara khusus menyebutkan perkara apa yang mereka sampaikan. Dan ini juga adalah merupakan di antara mungkin trik, ya, trik lama, lagu lama para pelaku kesyirikan, para pelaku ahlul bid'ah untuk melariskan amalan-amalan sempalan mereka. Namun jamaah rahmatullah, saya ingin hanya membahas 3 poin saja. Namun cukup lumayan panjang kita akan bahas kalau kita ingin tuntaskan. Yang pertama jamaah rahmatullah, dia menyebutkan bahwasanya nur Allah itu adalah Muhammad. Maka tentunya ini jamaah rahmatullah adalah sebuah kekeliruan yang sangat fatal, kesalahan yang sangat besar dari si fulan ini dengan mengatakan bahwasanya nurun ala nur, cahaya Allah di atas cahaya, dan sebagian cahaya Allah adalah Muhammad. Dan sebenarnya jamaah rahmatullah, bantahan ana terhadap perkataan seperti ini itu sudah ada. Saya buatkan video tentang apakah benar bahwasanya Muhammad itu adalah nur Allah Subhanahu wa taala, bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin melihat akidah seperti ini, akidah yang diadopsi dari orang Yahudi dan Nasara. Dengan orang Yahudi mengatakan Uzair itu bagian dari Allah, dengan mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Kemudian orang Nasara mengatakan Isa adalah ibnullah, Isa adalah anak dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sama hanya kalau kita mengatakan Rasulullah adalah nur Allah, cahaya, bagian cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka sifatkan, jelaskan yang tidak benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka menyebutkan Muhammad Nabi SAW adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini jamaah rahmatullah adalah sebuah kekeliruan dan sebuah kesalahan yang sangat fatal, dan ana sudah jelaskan, nanti kalian bisa lihat di link skripsi yang saya tampilkan. Kemudian yang kedua jamaah rahmatullah, dia menyinggung berbagai macam bentuk lafaz syahadat. Ya, ada syahadat alam arwah yang dia sebutkan. Maka si fulan ini mengatakan bahwasanya syahadat itu berbeda antara syahadat alam nyata dengan syahadat alam ruh. Jadi syahadat umum yang kita kenal jamaah rahmatullah, ketika kita bersyahadat atau tasyahud, atau ada orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam, kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah.
Maka si fulan ini kemudian mengatakan ini syahadat umum, syahadat alam nyata, ya, pada umumnya orang melakukannya. Kemudian dia beralih kepada syahadat alam arwah. Maka ini zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi bentuk dari saya tidak tahu ini khayalan atau bualan atau dongeng yang disampaikan oleh si fulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya secara khusus di atas sunnah Nabi SAW, dan kepada kita semuanya agar kita senantiasa dikokohkan di atas agama yang hak ini, di atas sunnah Nabi SAW. Alam arwah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh para ulama bahwasanya alam-alam ruh itu la ya'lamul ghaib illallah, bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara-perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang secara spesifikasi, secara mendalam kemudian menjelaskan perkara-perkara ruh, alam-alam ghaib yang di sana tidak ada dalilnya dari Nabi SAW, maka tentunya zaman rahmatullah kita tolak mentah-mentah perkara tersebut. Karena siapa Anda yang berani dan lancang kemudian membahas masalah spesifikasi alam-alam ruh, alam-alam arwah yang Nabi sendiri SAW la ya'lamul ghaib, beliau mengatakan bahwasanya beliau tidak mengetahui perkara ghaib kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian zaman rahmatullah dia menyinggung tentang syahadat ruh ini. Syahadat ruh yang dia singgung adalah asyhadu anna Muhammadan nurullah. Saya mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, ketika ada seseorang, ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ketika ada seseorang lancang kemudian mengatakan ini sebuah ada amalan, ini ada sebuah akidah, ini ada sebuah muamalah yang kemudian kita belum pernah sampai ke telinga kita perkara tersebut, atau kita asing dengan hal tersebut, amalan tersebut, akidah tersebut, maka kewajiban kita adalah mencari tahu mana dalilnya. Ya, kita katakan kepadanya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan kepada kita hujjah kalian, dalil kalian apabila kalian benar-benar di atas perkataan yang benar. Apabila kalian benar-benar orang yang jujur, orang yang benar dalam menyampaikan hal tersebut. Maka zaman Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya ada syahadat alam ruh dengan menyebutkan lafaznya asyhadu anna Muhammadurullah, bahwasanya kita memsaksikan bahwasanya Muhammad adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan aina dalil? Mana dalilnya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan kepada kita hujjah yang jelas apabila kalian benar-benar di atas kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga menyinggung syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya. Ada juga lafaznya tadi asyhadu anna Muhammadan Habibullah. Saya mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita zaman rahmatullah menyinggung tentang syahadat ini, maka syahadat yang diajarkan oleh Nabi SAW dan kepada para sahabatnya adalah syahadat yang umum yang kita pahami, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan tidak ada syahadat yang lainnya. Maka min aina ji'ta hadha? Maka dari mana engkau mendatangkan yang seperti ini? Ya, syahadat yang gharib, syahadat yang asing buat kami. Aina dalil? Mana dalilnya? Ya, coba datangkan apakah dalilnya sahih atau tidak. Kalau dia mendatangkan dalilnya, kita tanya lagi apakah dalilnya sahih atau tidak. Kan banyak orang mengatakan ini dalilnya. Namun kalau kita meng-cross check dalilnya, maka dalilnya tidak sahih zaman rahmatullah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, di sini ada poin yang menarik, poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga yaitu dia mengatakan, dia menukilkan sebuah hadis yang beliau katakan, yang dia katakan hadis ini adalah hadis sahih, dan potongan hadisnya adalah walaula Muhammad ma khalaqtuk. Ya, ini sebuah perkataan hadis qudsi. Beliau menukilkan sebuah hadis walaula Muhammad ma khalaqtuk. Andaikan bukan karena Muhammad, maka tentunya saya tidak akan menciptakanmu. Walaula Muhammad ma khalaqtuk. Andaikan bukan karena Muhammad, karena zatnya Muhammad, wujudnya Muhammad, maka saya tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini hadisnya adalah potongan hadis yang pendek, dan saya akan membacakan potongan hadis yang panjangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, lamma iktarafa Adam al-khati'ah, ketika Adam memahami kesalahannya, mengakui kesalahannya, qala, maka Adam berkata kepada Rabbnya, ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya wahai Rabb, sesungguhnya saya meminta ampun dengan haknya Muhammad agar engkau mengampuniku. Faqala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan? Wahai Adam, bagaimana engkau bisa mengetahui Muhammad? Walam akhluquhu ba'd, padahal saya belum menciptakan Muhammad. Faqal, maka Adam mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, la innaka lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fihi ruhik
rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Rabb, ketika engkau menciptakanku dengan tanganmu dan kau meniupkan ruh ke dalam jasadku, maka aku pun mengangkat kepalaku dan aku melihat di atas arsy sebuah tulisan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tadif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Maka saya mengetahui engkau tidak akan mungkin menyandarkan namamu dengan nama makhlukmu kecuali makhluk itu engkau sangat cintai. Faqala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Shadaqta ya Adam." Engkau benar wahai Adam. Innahu la uhibbul khalqi ilayya. Innahu la ahabbul khalqi ilayya. Sesungguhnya dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Wa idh qad sa'altani bihaqqihi faqad ghafartu lak. Dan kau telah meminta ampunan kepadaku dengan haknya dia, maka sungguh saya telah mengampunimu. Walaula Muhammad ma khalaqtuk. Andaikan karena bukan karena Muhammad, maka saya tidak akan menciptakanmu. Maka jamaah rahmatullah, saya sudah bilang tadi, ya kebanyakan umumnya ahlul syirk, ahlul dhalal, ahlul bid'ah itu mengamalkan amalan yang hadis dhaif, ya mengamalkan hadis yang dhaif. Maka para ulama mengatakan hadzal hadis maudhu'. Hadis ini adalah hadis dusta. Hadis yang dibuat-buat. Jadi tidak bisa dijadikan sandaran jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Karena hadis dusta, hadis palsu, tidak ada hujahnya. Itu adalah perkataan manusia yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dan orang yang melariskan perkataan ini akan menanggung dosa. Tidak bisa tidak jamaah rahmatullah. Jadi siapa yang mewariskan kesalahan dari orang lain, kemudian menyebarkannya, maka dia termasuk orang yang akan mewariskan dosanya. Hati-hati jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala anhu, begitu pula yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Sebab zaman rahmatullah para ulama mengatakan li'anna Allah subhanahu innama khalaqal jinna wal insa liyu'bad wahda la syarikalah. Allah menciptakan jin dan manusia beserta segala apa-apa yang ada di langit dan di bumi, tiada lain dan tiada bukan zaman rahmatullah agar makhluk ini, jin, khususnya jin dan manusia, menyembah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sangat kontradiktif zaman rahmatullah. Bagaimana mungkin Allah mengatakan, andaikan bukan karena Muhammad, saya tidak akan menciptakan wahai Adam. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sering kita baca, ayat yang sering kita diperdengarkan, yang sering disampaikan oleh para khatib, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin, termasuk Adam di dalamnya, dan semua manusia yang ada di dalamnya. Dan begitu pula dengan para bangsa jin, kecuali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan penciptaan langit dan bumi beserta dengan segala isinya adalah agar makhluk ini senantiasa hanya beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal jumlah al-ins, adapun dari keseluruhan manusia, Adam alaihissalatu wassalam, maka dari manusia tersebut adalah nenek moyang Adam. Nenek moyang manusia itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sehingga zaman rahmatullah, kalau kita simpulkan dari ayat yang kita bacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dengan hadis yang dinukilkan tadi, hadis yang disampaikan tadi, laula Muhammad ma khalaqtuk, maka tentunya sangat kontradiktif zaman rahmatullah dengan tujuan penciptaan manusia. Dan Syekh bin Baz, beliau berkata dalam kitabnya menyebut Fatawa Syekh bin Baz, ya, beliau mengatakan hadzal haditsul maudhu', bahwasanya hadis ini sangat dusta. Hadis ini adalah hadis palsu. Kama awdaha dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu wa manni wa karami. Maka demikianlah jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, sedikit poin yang ana bisa sampaikan kepada antum, ya. Namun sebenarnya poin-poin yang kita seharusnya jelaskan sangat banyak, karena apa yang dia sampaikan dari awal sampai ujung akhirnya semuanya keliru dan semuanya salah, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perkara-perkara yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Dan saya ingin nasihatkan kepada antum, siapapun manusia yang datang belakangan, tokoh yang datang belakangan, ustadz kiai yang datang belakangan, yang kemudian mereka mampu menyihir manusia dengan bayannya, inna minal bayan la sihra, sesungguhnya di antara perkataan manusia itu bisa menyihir, maka tidak mengubah substansi agama Islam itu sendiri. Hati-hati jamaah rahmatullah. Ini merupakan peringatan nih bagi kita semuanya, penegasan. Siapapun yang datang belakangan dari manusia, tokoh, kiai, ustaz, yang bergelar doktor, yang bergelar LC, siapapun orangnya jamaah rahmatullah, maka itu tidak mengubah substansi agama Islam, ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam adalah agama tauhid, agama yang dibangun di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga siapapun orangnya yang ingin merusak agama ini, maka tentunya akan terjaga agama ini jamaah rahmatullah, akan terbaca apa yang dia sampaikan, dan akan terlindungi agama ini dari berbagai macam penyimpangan orang-orang yang ingin menyesatkan kaum muslimin dari ajaran yang benar. Demikianlah jamaah rahmatullah sedikit pembahasan kita, dan insyaallah taala kita akan berlanjut membahas
poin demi poin yang berkaitan dengan kesalahan, kesesatan, dan penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian manusia, yang ditokohkan, yang diustadkan, yang dikiaikan, agar kita tidak salah dalam memahami ajaran kita. Jamaah rahmatullah, sungguh ajaran Islam ini sangat indah, ajaran yang penuh dengan kemudahan, agama yang penuh dengan akidah dan ibadah yang dibangun di atas Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan tentunya kita akan senantiasa berjalan di atas manhaj tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.